ngomongin mistis gitu kan, jadi memang masih kental mistisnya di sini. Ya, ini Muara ini kalau orang bilang sini kayak pintu gerbangnya kayak gitu. Kalau untuk apa? Ya kalau orang yang bisa lihat-lihat hal-hal mistis gitu bro. Jadi memang di sini banyak banget mistisnya. Jadi kita percaya, kita bilang sini puaka kayak datunya lah ya, kayak datunya gitu. Jadi katanya kalau dia sudah menampakkan diri, jadi ini katanya loh ya, nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Jadi katanya kalau dia udah nampakin diri itu buntutnya di seberang sungai sebelah sini dan kepalanya di seberang sini. Jadi kita nggak bisa lewat. Gitu. Sedangkan lebar sungainya mungkin sekitar 30 meteran. Bisa lebih. Hari ini adalah hari terakhir kami di Palangkaraya. Pagi itu cuaca sangat adem karena tadi malam turun hujan. Pagi kami ini sekarang sudah ada di Masjid Darussalam Palangkaraya. Tadi malam menginap di sini dan rencananya pagi ini kami akan melanjutkan perjalanan dari Palangkaraya menuju Sampit atau mungkin kalau bisa kita langsung ke Pangkalan Bun. Baik, sekarang kita sudah meninggalkan kota Palangkaraya dan perjalanan sekarang sudah menuju ke kota Sampit. Perjalanan dari kota Palangkaraya berjalan lancar walaupun hujan turun. Namun kecepatan kendaraan kami bisa dipacu hingga 70 km per jam. Ini sesuatu banget bagi kami yang melakukan perjalanan ke Kalimantan, karena sebelumnya jalanan di Kalimantan tidak terlalu bagus, berubah juga menjorok ke kiri, jadi kita harus lebih hati-hati. Namun dari perjalanan di Palangkaraya ke menuju Sampit justru jalanan lurus dan mulus. Perjalanan Palangkaraya ke Pangkalan Bun ditempuh selama 9 jam. Jaraknya sejauh 456 km. Abang duduk di depan menggantikan Ambu. Di sekitar perbatasan, kami melintasi sungai atau Sekatingan. Sungainya memang tidak selebar Kuala Kapuas. Kita harus tetap hati-hati karena lebar jembatan lumayan sempit. Infrastruktur di Kalimantan Tengah dapat dikatakan bagus. Seluruh jalan Trans Kalimantan telah di hotmix, lurus dan kondisinya juga lumayan sepi. Hal ini menuntut kewaspadaan pengemudi karena cenderung menjadi tidak hati-hati.
Jembatan Mentaya adalah jembatan kedua yang kami lewati dari Palangkaraya menuju Kota Sampit. Pemandangan antrian truk di SPBU kembali terjadi. Antriannya bisa mencapai 100 meter. Mereka akan mengisi solar. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kota Sampit. Jalannya mulus dan besar. Antrian truk dan kendaraan juga masih terlihat. Selama di perjalanan, kelangkaan solar memang menjadi isu utama di Kalimantan maupun di Sulawesi. Dan ini adalah ikon Kota Sampit yang terletak di Trans Kalimantan. Sampit kami makan siang dan setelah itu melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun. Kami sengaja mampir ke kuburan massal Sampit. Lokasinya sedikit di luar kota Sampit. Tempat ini menjadi saksi bisu kerusuhan Sampit 2001 lalu antara masyarakat Dayak dan Madura. Ya, menurut warga yang tadi kami temui, setidaknya ada 3 tempat pemakaman massal di kawasan Sampit ini. Dan kabarnya makam ini masih suka diziarahi oleh keluarganya yang mungkin sudah sebagian tidak ada lagi di Sampit. Ya, ini adalah sisi kelam dari sejarah Indonesia yang tentu saja harus diingat terus bahwa konflik tidak membawa kemenangan pada siapapun. Selamat pagi, kita sekarang sudah ada di Pangkalan Bun. Kami menginap di rumahnya Teh Aas dan Kang Risman di Pangkalan Bun, dan rencananya pagi ini kami akan bergerak bergeser ke kawasan Tanjung Puting. Ini Kang Rismannya pagi. Halo. Dadah. Itu Gin sekolah, ini Taas. Pagi. Waalaikumsalam. Ini Jadi semalam si Moti dan kami menginap di sini. Alhamdulillah pagi ini akan bergerak ke Tanjung Puting. Sebelum ke Tanjung Puting, kami mensurvei pelabuhan feri Teluk Kumai. Lokasinya sekitar 7 km dari tempat menginap. Pelabuhan feri ini bisa menjadi alternatif saat kami pulang ke Jawa nanti, sebab feri dari Kumai akan berlabuh di Kendal, Jawa Tengah. Ya, setelah tadi survei jalan, kemungkinan besar si Moti agak kesulitan untuk bisa melewati kubangan di sebelah sana. Dan saya juga tadi sudah masuk ke gerbang pelabuhan penyeberangan Kuma. Ternyata pelabuhannya ditutup, dikunci, dan portalnya tidak ada orang di sana. Portalnya dikunci maksudnya. Kita akan putar balik lagi. Pangkalan Bun kini menjadi magnet baru pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Di lokasi ini kita bisa menemukan pabrik CPO milik sejumlah perusahaan besar. Hasil olahan mereka bisa langsung diekspor dari pelabuhan Kumai. Fasilitas perumahan karyawan juga telah dibangun dan siap dihuni.
Keesokan harinya kami akan pergi ke Taman Nasional Tanjung Puting. Untuk mencapainya, kita harus menggunakan perahu khusus. Bentuknya seperti ini. Kami akan dipandu oleh Faris dari tur agen Orangutan Borneo. Kapal hijau, keren. Hai Bang, saya Dodi. Ini kru kita nih Pak. Ya, salah satu kru kita. Kita juga ada kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kita sudah ada di Dermaga Kumai, ya. Mau ke Taman Nasional Tanjung Puting untuk mengunjungi orangutan. Kita akan menyusuri sungai. Sekarang jam 6 pagi baru kembali lagi ke sini karena kita nggak nginep sekitar jam 8 hingga 10 malam. Jadi ini akan jadi hari yang panjang. Kita menggunakan kapal kayu. Tour agentnya kalau di Instagram orangutan_Borneo dengan Mbak Iis. Kapalnya besar, mungkin kapasitasnya sebetulnya untuk 20 hingga 30 orang, tapi karena ini bukan open trip, hanya kami berempat yang akan berangkat. Kita hari ini bakalnya ke Pondok Tangguy, camp nomor 2. Sebenarnya kita punya 3 camp, ya kan? Cuman karena berhubung ibunya 1 hari doang, jadi kita bisa cuman mengunjungi 2 camp doang ya. Pertama Pondok Tangguy, yang kedua itu Camp Leki. Jadi untuk Pondok Tangguy feeding time-nya itu jam 9 pagi dan kita bakal ke sana sekarang. Dan setelah kita mengunjungi Pondok Tangguy, kita bakal mengunjungi Camp Leki, dan Camp Leki itu feeding time-nya jam 2 sore ya. Jadi masih kekejar dua-duanya. Gimana? Masih bisa terkejar. Untuk Pondok Tangguy mungkin kita agak sedikit telat, tapi untuk Camp Leki masih kekejar gitu. Jadi ya karena datangnya agak telat ya. Kalau nggak telat sih mungkin kekejar dari tadi. Kalau dari tadi berkata kita harusnya kita jam 6 tadi harus sudah start gitu kan, karena ini udah jam 6.50 ya. Jadi lumayan kita telatnya. Jadi ya masih kekejar sih, cuma agak sedikit terlambat gitu. Dia mau tanya nggak? Pertanyaan? Dia pengen gendong orangutan, boleh nggak? Oh, nggak boleh gendong orangutan. Kita di sini tidak diperbolehkan untuk gendong orangutan, dan kita juga harus jaga jarak ya. Jaga jarak sekitar 5 meter. 5 meter dari orangutan. Itu jarak aman sih dari orangutan. Jadi kita nggak boleh bersentuhan segala macam juga, karena kita juga bisa menularkan penyakit ke dia gitu loh. Jadi kalau ini kan namanya Teluk Kumai ya. Jadi nanti kita bakalnya masuk ke sana. Di sana ada kurang lebih sekitar 30 menitan lah ya dari sini. 30 menit dari sini ada satu sungai kecil yang namanya Sungai Sekonyer. Sekonyer, Tahu Sungai Sekonyer. Nah, kita dulunya ya. Kalau sekarang kita panggil namanya Sungai Sekonyer, tapi dulunya kita panggil Sungai Buaya. Gitu. Tadi kan ada yang tanya masalah ada buayanya ya. Ada banget. Jadi kita percaya, kita bilang sini puaka kayak datunya lah ya, kayak datunya gitu. Jadi katanya kalau dia sudah menampakkan diri, jadi ini katanya loh ya, nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Jadi katanya kalau dia udah nampakin diri itu buntutnya di seberang sungai sebelah sini dan kepala di seberang sini, jadi kita nggak bisa lewat gitu. Sedangkan lebar sungainya mungkin sekitar 30 meteran, bisa lebih perkiraan aku. Jadi kalau menurut cerita orang dulu, katanya sih kalau datunya itu sudah nampakin diri muncul bisa sepanjang itu. Sedangkan aku pikir-pikir mungkin 30 meter lebih, bisa lebih. Ya lebar dari lebar sungai itu.
Karena mereka bilang kan katanya buntut di seberang sungai sebelah sini dan yang kepala seberang sini lagi gitu. Makanya mereka panggil ini Sungai Buaya dulunya. Kita ngomongin mistis gitu kan. Jadi memang masih kental mistisnya di sini. Ya, ini muara ini kalau orang bilang sini kayak pintu gerbangnya kayak gitu. Kalau untuk apa? Ya kalau orang yang bisa lihat-lihat hal-hal mistis gitu, Bro. Jadi emang di sini banyak banget mistisnya. Jadi kayak iya, dulu aku juga ada satu pengalaman di salah satu camp, yaitu Pondok Tangguy. Jadi di Pondok Tangguy itu ada yang kayak naikin kelotok gitu loh, naikin kelotok ini. Jadi kayak berasa itu kayak orang 3 naik. Jadi kelotok itu merek kayak gini. Tapi pas diliatin keluar nggak ada orang. Padahal di situ nggak ada kelotok lain selain kelotok kami. Jadi memang kalau hal-hal mistisnya banyak. Jadi ada juga kadang-kadang pas lagi tidur, kita kan biasanya kalau tidur di pinggir-pinggiran sini kalau lihat sambil lihat kunang-kunang gitu ya, itu kita ngikat talinya di nipahan, ini namanya nipah. Jadi kita ikat di nipahan tali kelotoknya, tapi tiba-tiba malam-malam ada yang lepas. Itu sering beberapa kejadian, tapi emang nggak pernah sampai ada yang hal-hal kayak kecelakaan gitu, nggak. Cuman kayak lebih ke jahil lah ya, lebih ke usil lah gitu. Ini kadang dilepas, cuman yang lucunya dilepas ya, si kapal itu lari ke tengah dan nggak nabrak sama sekali. Jadi ngikutin arus aja. Jadi nggak nabrak sama sekali. Jadi lucunya tuh di situ. Oh, jadi jalan sendiri aja kapalnya. Ngikutin arus. Cuman nggak ini Bang, nggak nabrak kiri kanan gitu, nggak. Jadi lucunya di situ. Dijadikan untuk orang hutan karena memang ketersediaan makanannya juga banyak di sini kan. Dan di sini juga nggak ada apa, memang benar-benar taman nasional, jadi nggak ada apa rumah orang apa segala macam, nggak ada. Predatornya nggak ada juga. Predatornya sih kalau yang gede sih menurut aku sih nggak ada karena badannya gede banget ya. Tapi di sini punya macan dahan. Oh, boleh macan dahan. Kita punya sini macan dahan, kita punya. Gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil sih mungkin ada predatornya gitu ya. Tapi kalau yang udah gede banget, yang berat badannya sudah lebih dari 100, mungkin macan dahan juga mikir-mikir nyerang gitu. Karena untuk powernya orangutan sendiri kan sekitar 8 kali ya, 8 kali kalau untuk yang jantan, 8 kali kekuatan orang dewasa gitu untuk powernya. Jadi sama kayak 8 kalinya aku untuk powernya. Jadi kalau dibilang predator sih ya lebih ke mungkin kayak buaya lah ya, buaya. Pun dia jarang juga ke sungai, nggak jaga jarak lah sama air. Oh, itu tuh. Ini nipah deh. Ah, itu tadi ada orang hutan di sana. Dia sedang makan ininya nipah. Besar sekali bentuknya. Gimana? Lagi makan apanya dia? Itu kalau orang sini sih bilang apa? Kumbutnya ya? Apa sih? Ininya rebungnya. Ya rebungnya, ya bener. Rebungnya. Mana dia? Itu yang putih itu rebungnya itu. Oh, si orang hutannya itu di dalam, sebelah dalam. Nah, itu buahnya, buah yang namanya buah tembatu. Jadi orang hutan juga suka makan buah tembatu. Keras banget. Keluarnya keras banget. Keluarnya keras banget. Tadi orang hutannya yang jenis laki-laki, yang male, sendirian saja di sekumpulan tadi pohon nipah. Mudah-mudahan masih ini ya deh. Di area rumah karyawan,
kami ditunjukkan rumah orang utan di atas pohon. Pada siang hari, rumah ini kosong. Pemiliknya sedang mencari makanan di hutan. Bang Baik, jadi ini namanya siapa? Rica. Rica usianya berapa tahun? Mungkin kurang lebih sekitaran 30-an lah ya. 30 tahun. Kurang lebih mungkin. Soalnya kan anaknya udah ada 3-an. Jadi di sini biasanya tuh sekitaran 4 atau 5 tahun mereka udah punya anak lagi. Gitu. Ini nanti dikasih makannya feeding groundnya di sini atau gimana? Gimana? Feeding time. Oh, feedingnya di sana masih agak jauh, sekitaran 20 menitan lah jalan kaki. Oh, Rica ini nggak makan di sana dia? Enggak, dia mungkin dia ngambil makan dari di sini. Di sini kan campnya nih. Di sini ada gudang pisang di situ. Jadi ngomong dia nggak merasa terancam ya dengan keberadaan kita. Karena mereka Ke kiri dia. Setelah cukup puas, kami segera bergegas ke lokasi pemberian makan. Alhamdulillah, kami masih punya waktu untuk menyaksikan orang utan sarapan. Feeding ground ternyata sangat sederhana. Hanya ada kursi serta panggung kayu. Pengunjung lain telah duduk menunggu. Mereka adalah turis dari mancanegara. Prosesi pemberian makanan ternyata dianggap sudah selesai. Sebab hingga jam 10 tidak ada satupun orang utan yang datang ke panggung kayu. Ternyata kita kurang beruntung guys, kita nggak dapat sama sekali. Orang utannya tadi pagi cuma dapat 2. Itu pun kayaknya pasti yang di depan sana. Karena kan sekarang lagi musim buah, jadi mereka nggak usah feeding time, mereka bisa independently makan sendiri. Oke, kurang beruntung. Sedih, shame. Kami harus segera berpindah ke lokasi kedua. Keajaiban ternyata datang. Ketika di perjalanan pulang, para pengunjung terhenti. Mereka nampak sedang mengamati sesuatu. Kabarnya ada orang utan yang datang. Kami menyaksikan semak belukar bergerak. Tapi kita tidak melihat apapun. Dan tidak lama kemudian, keluarlah yang dicari-cari. Itu keluar dia. Oh my God. Sekarang kita ikuti. Dia mau ke tempat feeding ground. Orang utan yang tidak diketahui namanya ini langsung naik ke atas platform, menikmati sajian yang telah tersedia. Ini adalah pengalaman kami kedua menyaksikan orang utan di habitatnya langsung.
Pengalaman pertama adalah ketika kami berkunjung ke Bahorok, Sumatera Utara. Walaupun demikian, pemandangan di Tanjung Puting ini tetap sangat berkesan. Semua orang berusaha mengabadikan momen ini sebaik mungkin. Alhamdulillah saat ini ada 1 ekor jantan yang sedang makan. Tadi kita udah sempat pulang, terus balik lagi ngikutin si jantan ini untuk makan pisang yang sendiri diletakkan di platform. Dia menghabiskan cukup banyak pisang. Kadang-kadang dia menghadap ke belakang, kamu dilihatin. Sekarang karena pengunjung sudah berkurang, dia mau mulai melihat ke arah depan. Kayaknya dia udah mulai kenyang. Iya bang. Setelah puas, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi kedua, yaitu Kam Leki. Lokasinya tidak terjauh dari Pondok Tanggue. Kami harus menggunakan perahu untuk mencapainya. Kalau yang Sumatera tuh generally their fur itu lebih golden color sama lebih panjang. And then yang ini kalau yang di Borneo lebih marun, lebih rust, terus lebih pendek. Lebih pendek. Terus tadi yang Ade lihat itu kan. I only saw the butt, okay. I didn't see the face. Tapi kelihatan sih sedikit-sedikit. Face-nya abang lihat tadi dia ada luka. Dia kan male Tadi kan. di depan Ade lihat ininya ada apa? Flap, what is it called? Tiba-tiba jam sih ada di sebelah. Cheeks, ya ada warna. Itu ada cheeks-nya. Cheeks-nya. Terus ini tadi ada luka, jadi dia habis berantem. Oh, kayaknya yang tadi kita ketemu di Iya, depan ya. Dia lagi mau makan lagi tuh. Ayo kita tarik. Kecil. Kamu dari sini nih, enak nih. Dulu di sini. Nah. Awas kepala. Perjalanan kami semakin masuk ke dalam Taman Nasional Tanjung Puting. Air sungai pun terlihat semakin hitam. Menurut Faris, sungai ini membawa material yang dikeluarkan pohon-pohon sepanjang sungai. Di perjalanan kami makan siang di atas perahu. Bagaimana rasanya makan di atas perahu? Ya pengalaman baru. Suasananya istimewa sekali. Dikelilingi sama hutan, angin yang masih segar. Ini luar biasa. Kata Abah Dodi mah rasanya kaya sekali. Ini namanya Bu? Bihun. Bihun, ayam. Ya, baru saja. Bisa kasih tapi nggak ada motor.
Kamleki didirikan atas hasil kerjasama antara Taman Nasional Tanjung Puting dan peneliti dari Amerika Serikat, Dr. Birute M.F. Woldigas. Nama Leki didedikasikan untuk Profesor Louis Leakey, pembimbing Profesor Birute. Kamleki sendiri berdiri di atas lahan seluas 45.000 hektar. Kamp ini didirikan pada tahun 1984 untuk menyelamatkan aksi pembalakan liar dan pembakaran hutan. Selanjutnya, Kamleki juga ditujukan untuk merehabilitasi serta memantau penelitian orang hutan hasil sitaan dari warga untuk dilepas liarkan kembali. Pengunjung juga diberitahu tentang berbagai jenis makanan orang hutan. Buah-buahan seperti rambutan menjadi salah satu makanan utama yang tersedia di hutan Tanjung Puting. Rambutnya lucu banget ya. 16 tahun bisa itu. Dari cap tangan ini, kita bisa tahu bahwa tangan orang hutan usia 16 tahun ternyata sangat besar. Bahkan lebih besar daripada tangan manusia dewasa. Itu sebabnya wajar bila kekuatan orang hutan bisa 8 kali lipat lebih kuat daripada manusia biasa. Ini adalah salah satu orang hutan penghuni Tanjung Puting, namanya Tom. Dari foto ini kita bisa melihat perkembangan orang hutan ini dari tahun ke tahun. Ada satu tempat unik di Kamleki ini. Di sini adalah HP station untuk menangkap sinyal. Tempat ini dibuat oleh staf Leki untuk bisa terhubung dengan dunia liar. Kabel hitam ini akan terhubung dengan antena yang terpasang di atas pohon. Ditempelin. Tadi sempat ada tadi. Aneh. Udah tadi dapat asal tadi udah ngerasain tadi sempat ngerasain 4G pasti hilang. 4G dapat ya. Hilang lagi. Hilang lagi. Itu harus didiemin. Jadi kalau mau dapat sinyal harus didiemin di situ. Jadi nggak boleh sampai besok. Sampai besok. Ayo deh kita jalan yuk. Nah, sekarang kita pergi ke feeding ground Kamleki. Kami beruntung sesi pemberian makanan belum dimulai.
Saat yang ditunggu datang. Petugas Kamleki membawa buah-buahan untuk disimpan di platform. Pengunjung pertama adalah monyet. Dia menyelinap dan secepat kilat mengambil buah-buahan yang tersedia. Matanya awas ke sekeliling karena khawatir kedatangan orang utan. Rupanya monyet ini takut terhadap orang utan. Dan dari kejauhan pohon-pohon mulai goyang. Rupanya orang utan pertama mulai datang untuk mencari makan siang. Orang utan ini beruntung karena belum ada satupun yang mencolek buah-buahan di atas platform. Namun tidak lama berselang, datang lagi orang utan kedua. Badannya lebih kecil, datang dari arah belakang. Orang utan pertama tampak tidak merasa terganggu. Mereka berdua bisa saling berbagi makanan di atas platform. Tiba-tiba orang utan terkecil melarikan diri naik ke atas pohon. Dia rupanya mencium kehadiran orang utan ketiga. Pendatang baru ini rupanya seorang pembuli. Dia berusaha mengusir orang utan pertama dari atas platform. Bahkan dia dikejar hingga lari ke atas pohon.
Setelah dirasakan seluruh lawan jauh tersingkir, barulah sang pemenang turun ke platform untuk menikmati buah-buahan yang tersedia. This is our boat. Our boat. Our boat. Let's go. Lepas sendalnya di atas. Iya, tenang atuh Bang, santai bos. Ya, Kamu mau lepas sendal juga nanti. ya, ya, ya. Posisinya di mana? Oke. Yuk, kesana yuk. Kamleki adalah destinasi terakhir kami. Perjalanan kembali ke Pangkalan Bun sekitar 3 jam. Kami kini tinggal menikmati kenyamanan kapal. Keesokan paginya kami city tour dengan menggunakan Hoti. Kami mengajak keluarga Teh Aas dan Pak Luki, bos Kang Risman di Pangkalan Bun. Tujuan kami adalah Istana Iya Kuning. kan, ada piring nanti kalau kencang-kencang ribut semua ada piring segala. Makanya supirnya juga harus ini sabar. Yang namanya gitu kan, kalau yang nama mobil kecil kita pengen. Istana Kuning adalah warisan Kerajaan Kutaringin. Bangunan dari kayu ulin ini didirikan pada abad ke-19. Saat ini Istana Kuning digunakan untuk kepentingan pariwisata. Salah satunya disewakan untuk pernikahan warga.
Tadi kita dilarang masuk ke dalam Istana Kuning karena ada upacara pernikahan. Ya nggak apa-apa, kita ambil gambar aja di depan ini dengan foto-foto dari Istana Kuning. Alasannya ini merupakan rumah pribadi, jadi kita hanya boleh besok masuk, jadi kita tidak boleh masuk hari ini. Ya nggak apa-apa, ini milik pribadi juga.